papa hutan, baheula ayah hutang ka Pais. 300 juta, Pais? Betul, 300 juta. Tangannya ya jelas kami dari mulai development bareng sama Abi, sama Sruni, sama Shirley juga, bahwa sebenarnya tantangannya adalah ini mau bikinnya film horor, gitu. Film yang serem-serem atau kita berani bikin yang beda gitu loh. Berangkat dari situ dulu aja, karena emang untuk memberanikan diri kita bikin film yang berbeda tapi tetap relate dengan penonton film Indonesia, itu kan yang selalu menjadi formula yang selalu dicari sama produser gitu, sama filmmaker, untuk kita gimana cara bikin film Indonesia yang banyak ditonton penonton film Indonesia tapi selain horor gitu. Tantangannya itu ya udah berangkat dari hasil riset yang diinisiasi sama Rali Mandra sebagai penulis skenario dan sutradaranya. Ngomongin cuan ini kan udah kayak ya hari-hari gitu, perjuangan kita ada di sini ya semua mengejar cuan gitu. Artinya ini yang paling relate sebenarnya buat semua masyarakat Indonesia. Sehingga gimana kita mengemasnya tentang cuan ini menjadi lebih mudah dicerna dan tidak menjadi tabu gitu loh. Ngomongin tentang lewat keluarga, ngomongin tentang utang, ngomongin tentang semua instrumen keuangan yang belum pernah dibahas di film Indonesia lainnya gitu. Sehingga ini memberanikan diri untuk kami, Rematan Adia juga Legacy, untuk membuat film gampang cuan ini gitu. Sehingga tantangannya adalah belum pernah ada sebelumnya. Itu yang menjadi tantangan buat kami. Tapi dengan kita kemas dalam balutan film keluarga tentang hubungan ibu dan anak-anaknya, tentang anak perantauan dari daerah ke Jakarta, ke ibu kota, sehingga ini menjadi sebuah cerita yang harusnya relate dengan masyarakat pada umumnya, khususnya yang ada di ibu kota ya. Sehingga perjuangan anak rantau, bagaimana mereka berjuang di ibu kota, nyari kerja, nyari duit nggak mudah, tapi masih harus membiayai beban hidup keluarga di daerah, di rumahnya masing-masing gitu. Sehingga ini yang kita mau angkat di film Gampang Cuan ini. Supaya Mau gaji berapa? Samain aja sama bapak. Kasbon 300 juta dipakai otak masa eutik. Kau apaan lagi, Ju? Bakal bayar utang 300 juta? Excuse me, kamu baru ya? Aku cuma butuh teman buat makan. Pertanyaannya, inspirasinya itu nggak sulit ya, kita tinggal noleh kanan kiri, semua orang punya masalah duit ya. Yang punya utang juga nggak sedikit ya, coba aja noleh gitu, pasti punya ya gitu, sempet pinjol ya. itu aja udah banyak lah gitu, apalagi didalemin dikit lagi, setiap orang punya keluarga. Dan yang ribut karena masalah uang sampai musuhan sama keluarga juga nggak sedikit gitu, banyak banget. Jadi kita bilang terinspirasi kisah nyata hampir semua orang yang punya masalah uang gitu. Tapi kalau tercetusnya pertama kali itu memang dari pasca covid kan kita susah nih cari kerjaan, bener ya, uang tabungan tinggal dikit gitu kan, atau ada ini gimana ya supaya beranak, mulai deh kita nyari cara supaya beranak gitu, mulai lihat saham, mulai lihat kripto, mulai minjemin gitu, minta bunga, banyak cara lah. Nah berangkatnya dari situ. Saya sendiri juga investor angkatan corona juga gitu, nggak pernah invest dari dulu, begitu dibutuhkan invest, lantas nyangkut, lantas boncos gitu. Nah berangkat dari situ kayak ini kalau difilmin kayaknya bagus banget, saya yakin banget ini yang relate banyak. Dan kita mau menggambarkan ke dalam filmnya itu tidak dengan cara yang serius. Udah disuruh ngitung gitu ya, udah isinya angka-angka, tapi terus serius ya pusing gitu. Jadi ini harus komedi, cari ngobrol sama sana sini, akhirnya tercetusnya judul Gampang Cuan gitu. Itu dia ceritanya. Tolong dibaca, gue sebulan berapa? Dia sebulan dapat 150 juta. Pokoknya mah duit cepet gitu. Kenalin atau Kis. Outbound mah outbound aja, bayar 10 juta. For this kind of big project, I have to wait for a good sign. Buat saya menyenangkan banget sih, syuting filmnya menyenangkan banget itu, hampir setiap hari gitu. Syutingnya seneng, syutingnya sehat gitu. Terus dapat banyak vocab Sunda lagi gitu yang baru gitu, yang saya belum pernah dengar sebelumnya. Tapi memang kalau ditanya best effortnya harus menerima pukulan dari Bilqis gitu. Jadi emang dari awal tuh kita bilangnya pokoknya kita ngelakuin ini harus beneran ya, nggak boleh
pura-pura mukul nggak boleh apa gitu. Ya udah akhirnya kita sampai guling-gulingan sampai apa gitu pas. Tapi kan aku juga dikeplak. Waktu noyor itu kan dia noyor. Nah, apa namanya, gue juga pas noyor gitu ternyata nggak sadar kekencangan dia sampai ke kasur, jadi otomatis begitu diulang lagi ya harus kayak begitu, harus apa namanya ke belakang gitu. Dan kekesalan sama Aji benar-benar digambar sendiri pas Aing mau. Ya pokoknya syutingnya menyenangkan gitu, mudah-mudahan teman-teman semua juga apa namanya nontonnya menyenangkan. Dan yang menarik memang ketika baca skripnya pertama kali ada literasi keuangan sih di sini. Karena jujur banget masalah keuangan itu tuh agak sedikit buat saya pribadi, saya agak kurang informasi gitu. Misalnya sebenarnya saham tuh kayak apa sih detailnya gitu dan lain sebagai apa. Kan banyak teman-teman yang udah main gitu di handphone, ini gue turun, ini gue naik, lo main apaan gitu. Dan ternyata di sini bisa dijelaskan tentang saham itu walaupun kulit-kulitnya, tapi paling nggak bisa jadi sedikit edukasi buat teman-teman lain yang nonton. Nah, si miskin kieu. Lain miskinnya mah, jangan ngaruh. Kelihatan lah. Entah lulus SMA, entah kuliah, tapi tetap sukses. Siapa bohong, Mama? Kenapa kalian terus bohongin Mama atuh? Mama, Bahasa Sunda, terus habis itu sambil marah-marah gitu kan, ya cepet kan. Ya kan Pak Is? Iya gitu deh. Ya jago bela diri juga, jago bela diri. Nah, ada bela diri. Nah, ada bela dirinya juga gitu. Jadi ya kalau dari aku sih itu sih Kak. Tapi aku suka banget sama Bilkis. Oke, sebelum kita dengar kan ini semua tuh gara-gara lu. Yang bisa lo lakuin cuman bikin keluarga ini miskin. Tanya Rikis. Pergi aja lo. Tuh doang yang lo bisa. Sama karena si Aji ini pendidikannya adalah yang paling tinggi di antara kakak-kakaknya. Dia ini kan kalau Teh Bilkis kan di lulusan SD ya, kalau Autan SMP. Kalau Aji tuh lulusan SMA. SMP aku SMP. Kamu SMP, kamu tuker ya. Nah, karena si Aji tuh pinter, cerdas, tapi dia tuh manja dan egois, dan dia tuh gak pekaan. Bener. Lu ngerti. Iya. Apa itu gue ya? Dan untuk best effortnya sendiri sih ketika Aji bisa membangun chemistry sama Alvino, Tea-nya, Mama Meriam untuk mulai terbiasa untuk melihat kalau mereka itu adalah keluarga aku sendiri. Mereka itu adalah kakak yang aku sayangi, mama yang aku cintai. UM saya teh miskin. Lu mau bayar utang 12 juta kapan? Melarat. Merana. Mendingan meja. 2 juta nih cash. Agak-agak lebay dikit ya. Makanya anak-anaknya juga lebih nggak mau terus terang karena nggak mau nyakitin, jadi nggak tega. Tapi dengan nggak mau cerita akhirnya jadi tega kan. Makanya ya aku sih suka banget ya film ini karena ketemu dengan 3 karakter anak-anak yang berbeda-beda. Dan aku ngerasa jadi emang semua keluarga rata-rata ya kayak begitu ya. Ada Ajinya, ada Sultannya, ada Bilkisnya. Semua kayak begitu. Jadi sangat relatable banget sama kebanyakan keluarga gitu. Jadi it's something very special for me gitu. Jadi ya I have a new family. Manja sih yang mana? Juta nih cash.